Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Monteza dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami berdua, saya Effendi Monteza dan teman saya adalah Made Arianto. Made Arianto. Pada malam hari ini kami berdua akan mencoba mengomentari video konten yang beredar di YouTube, di mana judul video ini bikin greget guys, bikin apa ya? Di situ judulnya dia taruh bukti bahwa Al-Quran itu buatan manusia. Nah, gimana guys? Judulnya itu saja udah bikin kita sebagai umat muslim apa ya, merasa begitu di Dalam artian kayak merasa tertantang lah. Karena di sini kan dia mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan manusia. ya. Sedangkan Sedangkan di keyakinan kita sebagai umat Islam bahwa itu Al-Quran itu kalam Allah, ya, dia itu bukan buatan manusia. Nah, bagaimana isi atau cuplikan dari video orang itu? Kita lihat saja, langsung kita lihat saja video cuplikannya. Terus kemudian Tuhan itu menggunakan bahasa yang diciptakan oleh manusia dari sejak zaman purba ini. Tuhan menggunakan bahasa itu. Kenapa Tuhan tidak menggunakan bahasanya sendiri? Oke, Sobat Monteza, kita tadi sudah menyaksikan sama-sama cuplikan dari orang ini. Tapi sebelum itu, saya belum terlalu mencari tahu siapa orang ini guys. Apa agamanya dan apa pemahamannya. Tapi itu tidak penting. Kami berdua di sini hanya mengomentari apa tanggapannya, apa pernyataannya di dalam videonya itu. Nah, tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa orang ini mengatakan, kenapa Tuhan tidak menggunakan bahasanya sendiri, melainkan Tuhan menggunakan bahasa yang diciptakan manusia itu sendiri, seperti bahasa Arab katanya. Jadi orang ini bilang, kenapa Tuhan memakai bahasa Arab? Yang mana bahasa Arab itu buatan manusia. Nah, bagaimana nih komentar dari Bang Made ini dari pernyataan orang ini, Bang Made? menurut saya ini pendapatnya ini keliru ya. Karena bahwasannya itu Allah menciptakan, maksudnya kayak menurunkan ayat kan, itu kan melalui malaikat Jibril kan, Ya. baru itu turun langsung ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kalau seandainya ini, maksudnya ini apa, Al-Quran. Al-Quran ini kayak dibahasakan dengan bahasa Inggris, Ya. mungkin kita ini mungkin tidak akan mengerti. Orang-orang Arab itu ya. Orang Arab akan tidak Sahabat-sahabat mengerti. itu tidak mengerti ya. Iya. Apa ini artinya? Apa ini artinya? Nah, makanya itu orang Arab dia tulis dengan bahasa Arab supaya kita sebagai manusia juga tahu kan arti dan dia punya Apa maksudnya? apa maksudnya di dalam anu itu Al-Quran. Ya, saya setuju Bang Made. Sobat Monteza, ini orang ini guys, dia tidak mengerti itu Al-Quran itu apa. Al-Quran ini adalah petunjuk guys, petunjuk yang mana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin kalau Tuhan memberikan petunjuk dengan bahasa yang lain daripada umat yang menerima petunjuk ini guys? Bingunglah ini umat ini. Coba kalau Al-Quran itu berbahasa Inggris, sementara sahabat-sahabat Nabi lalu itu orang Arab. Iya, orang Arab semua. Kayak di Mekah kan. Nabi aja tidak mengerti itu bahasa Inggris. Jadi bagaimana bisa mau dapat petunjuk kalau berbeda bahasa? Nah, itulah hikmahnya kenapa Al-Quran itu dipakai berbahasa Arab guys. Jadi orang ini terlalu guys, apa namanya? Terlalu fanatik. Terlalu fanatik. Dia mengatakan bahwa kenapa Tuhan tidak mengerti bahasanya sendiri. Nah, kalau misalnya kalau Al-Quran pakai bahasa selain Arab, bagaimana caranya mau dimengerti dengan orang-orang Arab di waktu itu? Ini orang guys, pemikirannya lain juga. Memang dia ini saya tidak tahu agamanya apa. Mungkin dia ini dari saya lihat profil deskripsi di video itu,
dia seperti agama-agama apa itu, kayak agama baru kayaknya. Oke guys, kita lanjut lagi di video berikutnya. Oke Sobat Montesa, kita lanjut ke video berikutnya, cuplikan berikutnya. Nah kita dengarkan ya, kita saksikan sama-sama ya. Surat yang saya lihat, saya baca itu, hai orang-orang kafir. Nah itu, ketika surat itu menyatakan hai orang-orang kafir, yang ngomong itu Tuhan atau yang ngomong itu manusianya? Tuhan yang ngomong pada orang kafir, hai orang-orang kafir, atau manusia yang hidup pada saat itu, yang memeluk agama Islam, yang kemudian berbicara bahwa hai orang-orang kafir, begitu. Terus di dalam hai orang-orang kafir itu disebutkan agamamu urusanmu, agamaku urusanku. Lah ini sudah kembali lebih jelas. Ketika dia ngomong misalkan agamamu urusanmu, lalu agamaku urusanku, berarti kan ini orang. Orang yang beragama itu sama seperti orang kafir tadi, sama-sama orangnya. Orang ini beragama yang tidak dipeluk ya, sehingga disebut hei orang kafir, agamamu urusanmu. Nah terus sekarang ini agamaku urusanku, lah ini kan orang, bukan Tuhan. Kalau ini Tuhan, hei orang-orang kafir, bisa jadi itu kata-kata Tuhan. Agamamu urusanmu, itu bisa jadi kata-kata Tuhan. Agama umatku urusanku, lah itu baru itu kata-kata Tuhan. Tapi kalau ngomong agamaku urusanku, ya ini manusia, bukan Tuhan. Di cuplikan ini orang ini bilang kalau Al-Quran itu buatan Tuhan. Sebenarnya dari perkataannya sudah salah guys. Dia buat Al-Quran buatan Tuhan. Itu Al-Quran itu bukan makhluk ya. Dalam akidah Islam itu bukan makhluk. Artinya Al-Quran ini Kalam Tuhan adalah kalam Allah. Jadi sedangkan dia bilang kalau Al-Quran ini buatan manusia, dia bilang agamamu bagimu, agamaku bagiku. Nah kalau dia bilang kalau ini Al-Quran buatan Tuhan, seharusnya bunyinya agamamu bagimu, agama umatku bagiku. Nah dia bilang begini, padahal ayat ini turun, kalau seandainya orang ini baca tafsirnya, sebab-sebab turun surat ini sebenarnya turun karena pada waktu itu di zaman Nabi, orang kafir ingin bernegosiasi, ingin menyuruh Nabi Muhammad untuk berlemah lembut dengan orang kafir. Maksudnya berlemah lembut begini guys, bukan memang ajaran Nabi Muhammad ini lemah lembut, cuman orang kafir ini maunya mereka itu berbagi. Misalnya begini, pada waktu ini Nabi Muhammad juga sama-sama menyembah sembahan orang kafir ini guys. Nah di waktu lain orang kafir ini akan juga sama-sama menyembah apa yang disembah Nabi Muhammad. Nah makanya turunlah surat ini. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, kul itu artinya katakan. Jadi maksudnya surat ini menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan apa yang diperintahkan Allah SWT. Makanya di bunyi surat ini disuruh, katakanlah wahai Muhammad, bahwa orang-orang kafir, agamamu itu untuk kamu sendiri. Nah sementara agamaku ini untuk saya sendiri. Nah, untuk kita sendiri. Begitu guys. Dia mengira bahwa dibunyi ayat itu mengatakan bahwa ini buatan manusia. Nah ini salah guys. Orang ini seharusnya butuh lagi belajar lagi lebih dalam tentang Al-Quran. Saya rasa orang ini hanya guys. Dia ini dia kayak menyimpang saja. ya, memang dia ini bukan agama Islam kayaknya. Dia bukan agama Islam orang ini. Dan orang ini hanya menggunakan akalnya saja, tapi tanpa ilmu pengetahuan, tanpa pengetahuan agama Islam. Oke guys, kita cukup bahas dua video ini saja, dua cuplikan ini pada kesempatan kali ini. Nanti insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bahas lebih banyak dari orang. Dan saya harap untuk ulama-ulama kita untuk merespon orang ini guys, merespon orang ini yang sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan manusia. Dia menemukan bukti, tapi ternyata buktinya sangat lemah guys. Nah kalau Al-Quran ini buatan manusia,
tentulah kita akan mendapati kesalahan-kesalahan di dalam Al-Quran. Nah, tetapi selama ini faktanya Al-Quran tidak pernah ada kesalahan dan tidak pernah menyimpang dan tidak pernah kontra dengan ilmu pengetahuan. Bahkan menurut ilmuwan 80% isi Al-Quran terbukti benar dan sejalan dengan ilmu pengetahuan, dan tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dan bahkan Allah SWT menantang bagi kalian yang mengira Al-Quran ini adalah buatan manusia, silakan buat satu ayat saja yang bisa menyamai atau menyaingi Al-Quran ini. Allah menantang kalian, sekalipun kalian bergabung dengan jin-jin atau bangsa manapun. Oke, Sobat Monesa, cukup sekian di kesempatan kita kali ini membahas mengomentari video orang ini. Oke, insya Allah kita ketemu di kesempatan berikutnya. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.